فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di pagi yang cerah ini, di pagi yang berbahagia ini, di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baitin min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menjalankan kewajiban kita bagi setiap Muslim, menuntut ilmu agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Insyaallah para jemaah, tadi anak tak yakin di jalan, apa benar ini jalannya ke masjid ini? Subhanallah. Masuk ke sini, masuk lagi, sampai kita apa benar salah kayaknya. Terus kita lihat mungkin ada beberapa ikhwah lewat, nah ini mungkin nih beberapa salah satu ikhwah akhirnya kita masuk ya. Luar biasa, masyaallah. Jadi masjid itu yang penting bukan megahnya para jemaah ya, tapi yang penting isinya. DKM-nya seperti apa ya, itulah masjid kurang lebihnya seperti itu. Banyak masjid-masjid yang megah tapi yang sholat cuma muadzin sama yang iqamah aja, sama imam berdua. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin bisa dibilang anak ini tidak pantas duduk di kursi ini para jemaah. Anak-anak lihat yang duduk di kursi sini itu guru-guru anak semua. Ustaz Rijal itu ya kan, terus ustaz-ustaz yang lain. Itu guru-guru anak semua dulu. Anak diajar sama beliau dulu. Pas SMA dulu di pesantren, beliau salah satu guru anak juga. Beliau ngajar hadis. Subhanallah, ya waktu berjalan tidak terasa anak semakin tua saja. Ya bukan berarti anak sudah tua ya, masih muda juga, cuman ya seperti itu. Kemarin yang ditanya di Masjid Utsman bin Affan itu judulnya apa? Mau ngasih judul apa? Kayaknya sudah pada pintar-pintar semua di sini. Akhirnya Anda bilang sudah ngasih judul, apa judulnya coba? Suntik Iman. Belumnya itu sudah pada vaksin belum? Sudah. Alhamdulillah. Tapi kita jangan berpikir disuntik vaksin saja. Iman itu juga perlu disuntik. Ya, biar kebal. Karena kalau sudah imannya rapuh, bahaya pada jemaah. Imannya kalau rapuh, menghantamnya kemana-mana. Tapi kalau imannya tebal, sudah disuntik terus, sering diisi, insya Allah bisa bertahan sampai mati pada jemaah. Para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana mau tanya, adakah di masjid ini yang dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tidak? Atau semuanya mengaku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semuanya mengaku bertawakal ya? Insya Allah ya. Oh, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Alhamdulillah. Tapi Anda mau tanya sekarang, apa itu artinya tawakal? Kita mengklaim diri kita bertawakal, sekarang Anda mau tanya, apa artinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang membantu anak pada jamaah sekalian? Apakah Anda bertawakal? Iya. Apa itu tawakal? Diam semua sekarang.
ini sepertinya banyak yang rasa tawakalnya di hatinya luntur karena dihantam oleh cobaan dan pandemi dan lain sebagainya. Ada yang bangkrut, ada yang futur, ada yang macam-macam, ribut suami dan istri, ada yang cerai ya. Mungkin salah satu sebab dari sebab yang membuat itu menjadi kesedihan dalam hati adalah menipisnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin pantas untuk dibahas masalah ini para jemaah. Mungkin antum sudah tahu semua dalil-dalilnya, cuma mungkin Anda hanya memanasi saja apa yang sudah ada. Para ulama mengartikan tawakal itu para jemaah sekalian adalah intirahul qalbi baina yadayillah, meletakkan diri kita atau menyerahkan diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, at-tawakkul nisfuddin. Tawakal itu setengah dari agama kita ini, yang kita anut ini, ya isinya tawakal. Wan nisful akhar al-inabah. Adapun setengahnya yang lain itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Kepadanya aku bertawakal dan aku kembali kepada. Ada apa-apa kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang terjadi di zaman kita ini, kaum muslimin hanya mengklaim saja dirinya bertawakal. Karena sudah tawakal, tapi kok ini bukti kalau ada tapinya, belum tawakal berarti. Kata para ulama, nanti akan kita bahas, tawakal itu layaknya seorang mayit yang sedang dicuci, dimandikan jenazah ini. Apa dia bisa melawan para jemaah? Ada seorang jenazah sedang dimandikan, antum angkat tangannya, antum siram mukanya, antum tutup hidungnya, antum siram semua, angkat kakinya dan lain sebagainya. Apakah dia bisa bergerak melawan? Bisa? Tidak bisa. Itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan semua. Tapi tawakal kita berbeda. Kita masih bisa melawan para jemaah. Disebutkan di sini oleh beberapa ulama salaf, bahwasanya man sarrahu ay yakuna aqwan nas, barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kuat di segala sisinya, kuat di segala aspek kehidupannya, kuat badannya, kuat hatinya, kuat keuangannya, semuanya kuat. Falyatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawakkala 'ala Allah, barang siapa yang menggantungkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa i'tamada 'alaihi, dan dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi wa ahsana silatu billah, dan memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, bersandar, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hafizahullahu wa ra'ahu, Allah akan jaga, Allah akan bimbing dia. Fa in lam yakun fid dunya, di sini masalahnya. Kalau itu semua tidak dia dapatkan di dunia, maksudnya di dunia hidupnya masih susah para jemaah, kana fil akhirah. Kalau dia tidak dapat di dunia ini semua, tapi dia akan pasti dapat ini semua di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, karena sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yang perlu diketahui para jemaah sekalian, tawakal ini adalah ibadahnya hati yang paling besar.
Jadi tawakal ini tidak ada urusannya sama lisan, tidak ada urusannya sama anggota badan, ya, tapi tawakal ini ibadah hati, murni ibadah hati. Jadi percuma kalau kita teriak-teriak tawakal tapi kita hatinya tidak tawakal, percuma. Tawakal adalah ibadatul qalbi wal qalbu fiha munqati'un 'anil asbab. Mana ibadah hati ini terkadang tidak bisa ditimbang dengan sebab-sebab para jemaah. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dihantam dengan cobaan yang besar, dia bisa tenang para jemaah, seakan-akan tidak ada apa-apa. Dulu kita tinggal di Arab, kuliah di Madinah. Kita lihat anak-anak orang Arab itu dilepas sama bapak sama ibunya main di pinggir jalan, main sepeda, main bola, semua di pinggir jalan. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Tak mikir nanti anaknya mati, anaknya diculik begal, jual organ tubuh dan lain sebagainya. Tidak ada mereka itu. Dilepas. Lebih parahnya lagi dan lebih dahsyatnya lagi yang Anda lihat di sana. Tidak ada di sana customer service. Tidak ada. Silahkan Bapak, apa yang bisa kami bantu? Tidak ada. Kita di sana ya rindu sama yang namanya customer service. Kalau kita di Indonesia sama perusahaan di service, ya kan? Kalau ada salah minta maaf Pak, diganti uangnya. Di Arab tidak ada. Ente mau fadol, ente tidak mau bukan rezeki anak, selesai. Luar biasa. Dari TK dicekoki tauhid Allah Subhanahu wa taala, sedikit minta sama Allah, semuanya rezeki dari Allah, sedikit-sedikit begitu dari TK sampai kuliah. Tauhid terus, tauhid ditanamkan, disuntik terus. Kita vaksin cuma sekali 2 kali seumur hidup, ini terus setiap hari disuntik sama hal-hal seperti ini yang mempertebal iman. Jadi nanti mau beli di Ana, cocok beli, tidak cocok silahkan dari yang lain, tidak usah, tidak masalah. Tidak ada servis-servisan selamat datang, pengen yang mana, tidak ada. Masuk, mau yang ini, sudah bayar, selesai. Itu di toko perdagangan, belum lagi di hotel. Sama, sejenis. Kalau kamu senang di hotel saya mau di hotel saya. Kamu tidak senang, cari yang lain banyak. Tidak harus di sini. Bukan rezeki Anda berarti. Ya, seperti itu mereka. Dan sebagian ulama, para jemaah sekalian, para ulama mengatakan bahwasanya tawakal itu adalah ar-ridha, ya. Tawakal itu adalah ridha. Seorang itu ridha kepada apa yang sama Allah Subhanahu wa taala diberikan. Ar-ridha bil maqdur. Apa definisi tawakal itu? Ar-ridha bil maqdur, kata sebagian para ulama yang lain. Ridha dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang-orang yang seperti ini, yang sudah ridha ini, para jamaah, biasanya mereka selalu memperlihatkan ya, izharul ajzi lillah. Dia selalu menampakkan kelemahan diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu membuat dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia lupa mengambil sebab-sebab di atas muka bumi. Jadi kalau ada orang yang tawakal tapi dia di rumahnya saja, tidak kerja, tidak cari nafkah, itu bohong, tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu harus dibarengi dengan sebab. Kalau dia tidak cari sebab, dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para nabi dan rasul. Contohnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam raja plus nabi. Betul betul. Ya. Sudah raja, nabi lagi.
itu masih membuat dia cari nafkah. Pandai besi beliau, cari uang pakai keringatnya sendiri, bikin barang, dijual sama Nabi Daud alaihissalam. Terus kita wala raja, wala nabi, duduk di rumah, tawakal Allah, lebih hebat daripada para nabi. Di atasnya lagi, tak kerja, salah, tawakal yang seperti itu salah. Terutama laki-laki, apalagi yang sudah menikah. Banyak kabar masuk, Ustaz suami anak sudah lama tidak kerja, tidak ngasih nafkah. Na'udzubillah. Nikah cuma cari enaknya aja. Bagi yang ngasih nafkah yang wajib dia tidak mau ngasih nafkah. Subhanallah. Laki-laki apa seperti itu? Orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memang itu ada di hatinya. Tapi hatinya nanti yang akan menggerakkan tubuhnya dia untuk berbuat, mencari sebab agar dibantu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan jodoh, urusan rezeki, urusan kesehatan badan, kita sakit, kita cari sebab biar sembuh. Sakit di rumah, karena banyak dosa, ada sakit, dikasih obat, jangan, tawakal kepada Allah. Olahraga ya, biar sehat, udah, tawakal kepada Allah. Ini salah para jemaah. Dan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenar-benar tawakal, dia itu akan mengetahui, ya'lamu anna Allaha kafiru rizqi, Allah yang mengkafil, yang nanggung rezeki dia, wa jami'i syu'uni hayatihi, dan Allah yang ngatur semua aspek kehidupannya dia. Makanya dia akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihi salam. Gimana ceritanya Nabi Lut? Sekampung musuhi dia semua, sekampung homo semua, hanya Nabi Daud saja yang tidak, Nabi Lut saja yang tidak. Didatengin, dikeroyok sama massa para jemaah, karena ada tamu 3 orang, para malaikat ganteng-ganteng semua, menjelma jadi laki-laki, ya, tampan-tampan. Jelas malaikat kalau menjelma jadi laki-laki itu tampan-tampan. Masuk ke rumahnya Nabi Lut, jadi hianati sama istrinya Nabi Lut. Dibilang itu di rumah ada tamu, sedangkan Nabi Lut disuruh izin dulu sama kaumnya. Kalau ada tamu disuruh izin dulu, kasih tahu ke kita siapa tamunya. Mau digilir dulu para jemaah. Alhamdulillah, beliau tinggal di tengah-tengah kaum yang seperti itu. Kata Nabi Lut alaihissalam, saat mereka datang berbondong-bondong, digedor, didobrak rumahnya Nabi Lut, kata Nabi Lut, kalian begini, andai saja anak punya kabilah, punya keluarga besar yang membantu anak mengusir kalian semua ini. Kata Rasulullah SAW saat ayat ini turun, menceritakan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, para jemaah, rahimallah akhi Lut, Allah merahmati akhi saudaraku Lut. Dia telah bersandar kepada zat yang tidak bisa diruntuhkan para jemaah. Nabi-nabi yang lain mungkin ada kabilahnya dia yang bela. Nabi Saleh alaihissalam musuhnya tidak berani langsung ganggu Nabi Saleh, mau bunuh Nabi, tidak berani karena ada kabilah yang jaga dia. Nabi Lut tak punya, sendirian para jemaah. Dia telah bersandar kepada zat yang tidak akan runtuh. Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kaumnya para jemaah, habis kaumnya, tidak ada sisanya, sampai tempatnya pun hilang, tidak tahu ada di mana sekarang. Dihabisi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masalahnya para jemaah, tawakal ini tidak serta-merta tahu-tahu datang ke hati kita. Tak bisa. Tawakal ini butuh ilmu. Tawakal ini butuh ya disuntikkan terus ilmu ini ke tubuh kita, supaya kita ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat orang semakin jauh sama ilmu, semakin jauh sama agama, semakin tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang bilang sama anak tanya, kenapa Pak kok pakai asuransi? Nah, lihat, orang Islam, kenapa kok pakai asuransi? Oh iya, kalau anak mati nanti siapa kasih nafkah anak istri anak?
Kalau anda sakit nanti siapa yang bayarin? Subhanallah. Nol tawakalnya tidak ada, cuma di mulut saja. Ya kita semua harus bertawakal, tapi ini usaha. Ya, iya usahanya salah lagi. Kalau memang dia bertawakal, dia tidak tanya dari mana, siapa yang akan kasih rezeki anak istri kalau saya tidak ada umur, siapa yang kalau saya sakit siapa yang kasih obat. Subhanallah. Allah sama mereka itu dipikir apa? Dan kalau kita lihat para jemaah, orang-orang soleh zaman dulu yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran dari para nabi dan rasul, kita mungkin semua tahu kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Di dalam kisah Nabi Musa itu ada salah satu potongan kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu ketawakalannya sama Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, dia kan Nabi Musa. Kalau kita kan bukan siapa-siapa. Ya terus kalau bukan kita mau tiru siapa kalau bukan tiru para nabi dan rasul? Terus mengapain itu kisah sama Allah dikisahkan dalam Al-Quran kalau bukan untuk kita agar sama kita ditiru? Kalaupun tidak bisa tiru semuanya, tiru sebagian sebisa kita. Bukan terus oh ya itu kan nabi terus sama kita disingkirkan, begini salah. Saat Nabi Musa alaihissalam para jemaah sekalian berangkat, disuruh sama Allah Subhanahu wa taala keluar dari Mesir tengah malam. Wa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Berangkat kamu malam-malam ya, innakum muttaba'un, kalian akan diikuti, maksudnya sama Fir'aun nanti. Berangkat Nabi Musa jalan kaki, bawa rakyatnya yang jumlahnya ada yang bilang sampai ratusan ribu, ada ibu-ibu sudah tua renta, ada yang bawa kambingnya, ada yang bawa anak bayi, tidak punya kendaraan semua. Hewan-hewannya, yang punya ayam dibawa ayamnya, yang punya bebek dibawa bebeknya, semua hartanya diangkat sama Bani Israel. Berangkat tengah malam atas perintahnya Nabi Musa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para jemaah jangan dipikir sama kita Nabi Musa itu sudah tahu nanti akan ketemu laut, terus kalau kamu ketemu laut diketuk lautnya bisa terbuka. Jangan kita pikir seperti itu. Udah ada, ini belum ada para jemaah. Berangkat Nabi Musa alaihissalam, yang mana ma'ruf kisahnya itu diputar-putar Nabi Musa alaihissalam. Sudah keluar masuk lagi. Loh, kok kembali ke sini lagi? Keluar lagi, balik lagi ke sini. Ternyata mereka musyawarah, ada yang lupa. Kata orang-orang soleh mereka, dulu Nabi Yusuf alaihissalam pesan, kalau Bani Israel mau pindah semua dari Mesir harus dibawa jasadnya Nabi Yusuf juga. Nabi Yusuf itu meninggal di mana? Di Mesir. Nabi Yusuf itu Bani Israel. Karena dijual jadi budak, akhirnya besar di Mesir, akhirnya jadi menteri, jadi pemuka di Mesir, meninggal di Mesir, dikuburlah di Mesir. Bani Israel tidak bisa keluar dari Mesir kecuali harus bawa jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Musa tanya, siapa yang tahu di mana jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam? Ada yang tahu dan dicari para jemaah. Ternyata ada satu ibu-ibu. Ini kisahnya dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita lihat ini, kenapa Rasulullah sampai kisahkan ini? Kisah ajuz Bani Israel, kisah wanita tua Bani Israel. Jadi suatu hari Rasulullah SAW datang ke satu kampung, dijamulah sama satu orang di kampung itu, di pinggiran kota. Sudah dijamu, Rasulullah mau berterima kasih. Rasulullah bilanglah sama orang ini yang menjamu, kamu ingin apa dari anak? Bilang. Luar biasa saja. Ibaratnya sama Rasulullah langsung didoain buat dia khusus ini. Kamu mau apa? Bilang sama anak. Subhanallah, si orang ini bilang, anak mau unta buat tunggangan anak jalan, ya, minta kendaraan istilahnya, sama syah yahlubu ahli, kambing yang bisa diperah susunya untuk keluarga. Dia minta kendaraan sama minta kambing untuk susunya dikonsumsi sama keluarganya. Ini urusan dunia semua, sudah baca. Ini urusan perut semua, urusan dunia semua. Kata saat Rasulullah dengar seperti itu,
Ajiztum an takuna mithla ajuz Bani Israil. Atau yang semakna seperti itu. Apakah kalian tidak bisa permintaannya seperti wanita tuanya Bani Israil? Bingung semua yang ada di situ. Gimana kisahnya? Akhirnya Rasulullah ceritain kisahnya. Nabi Musa nyasar, tidak bisa keluar dari Mesir. Akhirnya butuh bawa jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya dicari. Ada satu wanita tua yang tahu. Hanya dia saja yang tahu jasadnya Nabi Yusuf ada di mana. Datangin, ayo kita datangin, kata Nabi Musa. Datangin. Katanya, akhirnya datang ketemu sama ibu ini. Ya, kasih tahu kita di mana. Kita tidak tinggal keluar dari Mesir sebelum kita tahu. Tapi Anda meminta sesuatu kepadamu, wahai Musa. Kalau permintaan Anda dikasih, baru Anda kasih tahu di mana jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau tidak dikasih tahu, kalau permintaan Anda tidak dikabulkan, Anda tidak kasih. Tapi bilang kata Nabi Musa, permintaannya apa? Kita lihat permintaannya jemaah. Ini permintaan yang dilupakan sama banyak kaum muslimin. Kaum muslimin lebih ingin memenuhi perutnya saja. Doa-doanya, urusannya sama dunia semua. Kebanyakan doa kita urusannya dunia. Katanya Ajuzah Bani Israil ini, katanya ibu-ibu ini, permintaan anak cuma satu, aku ma'aka fil jannah. Anak ada bersamamu besok di surga, wahai Musa. Pastikan itu. Dan anak minta uang, rumah anak merubuh, anak sudah tua kembalikan anak muda lagi. Mungkin kalau dia minta itu dikabulkan bisa aja. Apa yang tidak bisa buat Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Musa langsung urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal minta sama Allah dikabulkan, selesai. Permintaan anak satu, anak masuk surga sama kamu bareng besok di surga. Nabi Musa mundur pada jamaah. Ini permintaannya terlalu berat. Kalau dikabulkan, anak kasih tahu di mana. Tidak dikabulkan, terserah kamu. Tidak masalah. Langsung sama Allah disuruh kabulkan. Kasih permintaannya, kabulkan. Iya, permintaanmu dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Surga jemaah. Akhirnya dikasih tahu, sudah dikabulkan permintaanmu langsung. Kasih tahu sekarang di mana? Dikasih tahu di sana ada tempat kayak danau kecil, ada airnya. Di bawahnya situ, di tanahnya di situ, di bawahnya itu jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya dikerjain sama Bani Israil, banyak orang, dibuang airnya, digali, ketemu jasadnya Nabi Yusuf, dibawa para jamaah. Itu katanya malam hari langsung terang benderang, dikasih jalan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar dari Mesir. Berangkat ini puluhan ribu orang para jamaah berjalan kaki. Ya, kita tahu sendiri, ibu-ibu sudah tua, ada yang bapak sudah tua renta, bisa cepat tidak jalannya? Tidak bisa cepat. Jalan kaki berjam-jam. Matahari sudah terbit, ternyata Fir'aun tahu. Ini orang-orang semua hilang semua Bani Israil. Marah Fir'aun. Inna haula'i lasyirzimatun qalilun, kata Musa. Sungguh, katanya Fir'aun, sungguh mereka itu hanya kelompok yang sedikit, dan sungguh mereka sudah bikin anak marah sekarang nih, kata Fir'aun. Dikumpulin semua tentaranya para jamaah sama Fir'aun, tanpa terkecuali, sama senjata-senjatanya, sama pelananya, semua baju besinya, kuda-kudanya, semua ditarik, kejar kata Fir'aun. Dan Fir'aunnya ikut di situ. Berangkat para jamaah ini, Nabi Musa jalan pelan-pelan sama yang bawa kendaraan. Mana lebih cepat? Kesusul akhirnya. Nabi Musa sama umatnya semua berdiri di belakang. Di situ ada Nabi Harun sama Nabi Musa. Nabi Musa yang berdiri di belakang karena dia Rasulnya. Nabi Musa yang berdiri di belakang jaga umatnya ini. Dia yang giring ke kanan semua, ke kiri semua. Nabi Musa yang atur semua. Biar tidak ada yang ketinggalan di belakang. Kalau ada yang capek ketinggalan, ayo dibantu digiring. Ya itulah tugasnya para Nabi dan Rasul, menggiring umatnya.
Yang mana sampai ke satu lubang para jemaah, satu tempat, kanannya gunung, kirinya gunung, lihat di depannya laut dengan ombaknya yang saling bertabrakan satu dengan yang lain. Tidak tahu kemana. Putar balik, lihat di belakang, dari kejauhan tentaranya Fir'aun sudah kelihatan. Sama debu-debunya itu para jemaah dikejar sama Fir'aun. Itu para Bani Israel, para jemaah. Ya Musa, inna lamudrakun. Musa, kita ini semua akan kena sama Fir'aun. Habis nyawa kita sekarang ini. Habis. Sudah selesai. Kabur dari Mesir. Ya, ada yang sebagian pinjam emas-emasnya Fir'aun, tidak dikembaliin, dibawa kabur juga. Kita ini Musa ikut kamu, ingin selamat dari Fir'aun, tapi kayaknya nyawa kita sampai sini sekarang habis. Bani Israel lihat depannya laut, kanan kirinya gunung, tidak bisa, tidak mungkin untuk dilalui. Mundur Fir'aun sama bala tentaranya. Falamma tara al-jam'an, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua kubu sudah saling lihat sama yang lain. Ya Musa, inna lamudrakun. Kata mereka, wahai Musa, kita akan dihabisi, kena sama Fir'aun, tapi sudah bisa lari. Nabi Musa sampai detik itu tidak tahu, tidak pernah terbesit, tidak dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pukul lautnya kebuka, belum dikasih tahu. Mau kemana tidak tahu. Kita lihat jawabannya Nabi Musa kepada Bani Israil. Ya Musa, inna lamudrakun. Sungguh kita akan habis semua ini sekarang. Detik ini juga habis, tidak bisa lari kita sudah. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin, kata Nabi Musa. Sekali-kali tidak. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala sebentar lagi akan kasih jalan keluar. Tanpa ada sebab jangan keluar. Mana akalnya manusia bisa pikir itu laut dipukul bisa belah dua? Jemaah, tidak ada jemaah. Ini sudah hitungan menit ini. Tidak mungkin. Allah kasih jalan keluar sebentar lagi. Allah yang nyuruh kita taat sama Dia. Allah yang nyuruh kita berangkat, kita keluar dari Mesir. Allah akan kasih jalan keluar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah dia kira. Habis itu tak berhenti di situ ayatnya. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Yang tawakal sama Allah, cukup tawakal itu bagi dia. Cukup tawakal itu. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tak mungkin dia bisa nyentuh kita. Allah kasih jalan sebentar lagi. 1000 jalan terserah Allah. Bisa tentaranya Fir'aun ditenggelamkan dalam tanah, bisa semuanya disambar petir mati semua. Tidak tahu. Allah akan kasih jalan keluar kita sebentar lagi. Kita lihat tebalnya ketawakalannya Nabi Musa alaihissalam, dan tidak pernah gentar karena dia tahu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itulah orang yang bertakwa dan orang yang beriman para jemaah sekalian. Orang yang tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala tebal. Musuh sebanyak apa di depan mata, tidak bisa dia ganggu kita, tidak mungkin. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalan untuk bertakwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ragu, jangan pernah takut. Allah akan kasih jalan keluar pada kita. Sebentar lagi turun wahyu. Wa auhayna ila Musa an adrib bi asaqil bahr. Kami wahyukan kepada Musa pada waktu itu, pukul lautnya dengan tongkatmu. Famfalaqa, dipukul satu kali, belah lautnya para jemaah. Fakana kulla firatin kattawbil azim. Setiap sisi dinding laut ini seperti tembok yang besar, dan ada satupun air netes dari tembok itu. Kering,
siap untuk dijalani. Bukan terus lautnya dibuka sama Allah, terus masih ada basah-basah sisanya. Kalau diinjak jadi lumpur, susah orang jalan. Tidak, sama Allah disiapkan, dibuat kering jalanannya biar bisa gampang lewat. Allah mau ngasih jalan keluar, sempurna jalan keluarnya jauh. Lain kita dikasih jalan keluar sama teman-teman. Kita ada utang banyak, pinjam. Betul temannya baik, habis ini tagihannya tidak enak. Kalau Allah kasih jalan keluar, lain para jemaah, enak. Ya. Dan Allah tidak perlu balasan kita. Kalau kita dibantu teman, ada utang budi. Apalagi temannya yang model-model gak ikhlas. Ente dulu pas masih susah lupa ente. Anak yang bantu dulu, diungkit-ungkit sama temannya. Ngomongnya dia ikhlas, tapi diungkit-ungkit sampai mati. Jadi ini ya, kalau dibantu orang tidak enak pada jemaah. Utang budi lah, utang ini, utang itu, tidak enak kita. Masa sekarang antum sudah jaya lupa sama anak yang dulu bantu antum? Itu kalau kita dibantu sama Allah. Kalau dibantu sama Allah tidak ada seperti itu. Lewat semua Bani Israel, selamat satu pun tidak ada yang kena sama Fir'aun. Bahkan mereka diperlihatkan sama Allah. Ini balasan orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala depan matanya sendiri. Sama Allah Subhanahu Wa Taala dikasih lihat. Makanya para jemaah sekalian, kita harus terus belajar agama ini sampai kita mati, agar tidak mudah kita ini kempes. Makanya majelis-majelis ilmu seperti ini kadang kita masuk dalam keadaan futur terpaksa, keluar banyak yang sadar, ya Allah, ternyata dan ternyata. Banyak kaum muslimin sekarang akunya bertawakal kepada Allah di mulutnya, tapi siang malam yang dimakan harta haram. Katanya Imam Abdullah bin Mubarak, beliau mensifati yang membantah pengakuan orang-orang yang pura-pura tawakal. Katanya Imam Ibnu Mubarak, man akala filsan min haram falaysa bimutawakkil. Orang yang makan 1 sen dari harta haram, dia bukan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Kita sudah terlalu tenggelam di dalam dunia ini para jemaah sekalian, dan semua merasa dirinya sudah bertawakal kepada Allah, tapi di lain sisi ini tamak sama dunia. Kayak hewan buas sama dunia, buas. Kanan kiri teman sama kita disikut, dihajar semua, menghalalkan segala cara demi untuk mengenyangkan diri sendiri, tidak lihat mana halal mana haram. Ya, apakah seperti ini yang dikatakan sebagai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di sini sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr. Jika kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya tawakal, bukan di mulut saja. Tawakal itu bukan titel jemaah, ada di nyawanya orang. Anda bertawakal, bukan itu tawakal. Tawakal di hati. Kalau memang kalian benar-benar bertawakal, kata Rasulullah SAW, dengan tawakal yang sebenar-benarnya tawakal, mempasrahkan semua sama Allah, menyandarkan semua sama Allah. Dia yakini tidak ada yang bisa ngasih rezeki, tidak ada yang bisa ngasih makan, tidak ada yang bisa sembuhkan penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hanya mencari sebab saja di atas muka bumi. Manusafakum kama yarzuqut tayr. Sungguh kalian akan diberi rezeki sama Allah sebagaimana burung diberi rezeki. Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Berangkat dari sarangnya
lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Rawahu Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Namun kita lihat di zaman sekarang, kita lihat di orang-orang sudah nikah, sudah punya anak, waktu untuk istri tidak ada, waktu untuk anak tidak ada. Berangkat matahari belum terbit, pulang matahari sudah terbenam, bahkan mungkin anak sama istrinya sudah tidur. Hanya mencari dunia saja dan tidak pernah kenyang sama dunia. Terjadi atau tidak kenyang? Banyak ketemu. Berangkat anak-anaknya masih tidur, pulang anaknya sudah tidur. Tidak pernah ketemu sama keluarganya, hanya jadi mesin ATM saja buat keluarganya. Diambil lembur sini, lembur sana, tambahan sini, tambahan sana, padahal rezekinya segitu-segitu saja. Sholatnya telat-telat, kadang sholat Jumat tak sholat Jumat, ada titipan anteran mau antar barang, takut dikasih bintangnya cuma satu, ditinggalkan semua, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk harta yang hina ini yang sama Rasulullah SAW disifati dalam sebuah hadis. Rasulullah mensifati dulu, kita sudah tahu semua hadisnya. Suatu Rasulullah SAW melihat ada bangkainya kambing di pasar. Sudah bangkai kambing, cacat kambingnya. Siapa yang mau beli ini, kata Rasulullah SAW? Diam semua dari pasar. Siapa yang mau? Ditawari sama Rasulullah. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, jangankan itu kambing bangkai, masih hidup aja tidak ada yang mau. Kupingnya hilang satu kambingnya, cacat. Kata Rasulullah SAW, dunia itu lebih hina dari ini. Ya itu yang sama kita dikejar siapa? Sampai sama kita dipinggirkan semua yang sama Allah Subhanahu wa taala diwajibkan. Apa itu tawakal para jamaah? Anak kemarin lihat ada ibu-ibu jualan cilok di pinggir jalan. Setiap hari dia buka, mungkin habis asar buka. Terkadang belum maghrib sudah habis ciloknya. Duduk di situ ngajari anaknya. Jadi sambil buka cilok itu ngajarin anaknya. Tenang gitu. Beres, pulang ke rumahnya. Besok datang lagi. Habis ciloknya, pulang ke rumahnya. Ya itu aja yang dia punya, tapi dia merasakan keberkahannya. Cukup, alhamdulillah, anak bisa sholat, anak bisa ngajarin anak-anak. Kalau ada waktu sholat datang dia titip ke orang saudaranya, titip anak mau sholat. Anda tahu soalnya anda sering lewat di situ. Insyaallah aku lagi ngajarin anaknya, iya nih, lagi mau ujian anak saya, diajarin cuma di pinggir jalan. Tenang itu. Yang satunya, mungkin ibu itu tidak tahu sama agama, tidak tahu, tidak memperdalam ilmu seperti kita datang kajian, mungkin ibu itu tidak tahu. Tapi ya itulah, terkadang tawakal itu ada di hati orang tanpa harus dikasih, dan dia nyaman, nikmat dengan apa yang sudah Allah berikan itu. Meskipun mungkin di mata kita, aduh, jual cilok berapa sih? Tapi dia bisa hidupkan anaknya, sekolahkan anaknya dari situ. Wallah ya, berkah dari Allah ini lebih dari segalanya para jemaah. Keberkahan dari Allah mungkin dengan harta yang kita punya, kita sama Allah dikasih kesehatan. Yang satunya hartanya melimpah ruah, sakit-sakitan, uangnya habis untuk berobat. Apa gunanya? Dunia sama-sama saja, sama-sama balik nol semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada jemaah sekalian, mensifati bagaimana yang bahwasanya tawakal ini adalah ibadah yang sangat besar. Banyak ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang mana disebutkan di sini
Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah engkau, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal, wajib berada. Kalau Allah memerintahkan sesuatu dalam Al-Qur'an ini, hukumnya apa? Wajib, harus kita bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Perintah dari Allah SWT. Di ayat yang lain surat Al-Ahzab ayat 3 Allah SWT berfirman, wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah kalian semua, wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah kalian gantungkan seluruhnya ini, dan cukuplah kalian jadikan Allah sebagai zat untuk digantungkan semuanya. Wakil, zat yang ditawakali Allah SWT. Cukup, jangan tawakal ke yang lain. Ini isinya Al-Quran. Karena mungkin Allah tahu para jemaah, ternyata akan banyak dari hambanya yang tidak bertawakal kepada Allah. Tawakalnya ke temannya yang kaya raya, tawakalnya ke bosnya, tawakalnya ke mertuanya mungkin, tawakalnya kepada orang-orang yang dia anggap bisa menyelesaikan seluruh masalahnya, tawakalnya kepada dokter andalan dia, tawakalnya kepada orang-orang yang sama dia dianggap jenius, ahli bisnis, dan yang lain-lain, yang hakikatnya mereka bukan zat yang berhak untuk ditawakali. Makanya Allah tegaskan tawakal kepada Allah dan cukup jadikan Allah sebagai zat untuk digantungkan semuanya, zat untuk ditawakali. Di ayat yang lain Allah SWT berfirman, Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Tuhannya timur dan barat, tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia, maka jadikanlah Dia zat untuk ditawakali, jangan jadikan yang lain. Dan berkali-kali para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan antara beribadah kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 23 para jemaah sekalian, wa 'alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah jika memang kalian beriman. Ini tawakal urusannya sama iman. Orang yang imannya separuh-separuh, ya mustahil dia bisa tawakalnya hebat, tak kira. Di ayat yang lain Allah SWT berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Sembahlah Allah SWT dan gantungkan semuanya kepada Allah. Dan ayat yang sangat sering kita baca semua, yang sering diulang-ulang oleh para ustaz dalam surat At-Taubah ayat 129, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Atau wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain para jemaah sekalian yang menceritakan, yang memerintahkan kita hebatnya bertawakal kepada Allah SWT. Dan dijelaskan juga para jemaah sekalian, bahwasanya tawakal itu adalah sifat-sifat dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sungguh orang-orang yang beriman itu jika disebutkan kepadanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala, jika diingatkan padanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, takut, gentar hatinya. Bukan sebaliknya, orang-orang yang sama kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ittaqillah ya akhi, bertakwalah kamu kepada Allah, dia bilang urus dirimu sendiri. Ya. Kita kemarin bahas salah satu sifat orang-orang yang beriman. Salah satu sifat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang dia
dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kalau diingatkan sama temannya, diingatkan sama ayat Allah, dia mengagungkannya. Sami'na wa ata'na. Dia terima itu sebagai mau'izah, dia terima itu dimanfaatkan bagi dirinya, bukan sama dia ditolak. Walladzina dzukiru bi ayatina lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana, dalam surat Al-Furqan. Dan pura-pura tuli dan pura-pura buta kalau diingatkan dengan ayat Allah SWT. Tapi apa di sini? Wajilat qulubuhum, hatinya takut. Ya Allah, ini perintah Allah, anakku gak bisa. Takut dia. Ditambah lagi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, imannya nambah para jamaah, bukan tambah kempes. Dan yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sebutkan orang-orang yang beriman itu, kalau disebutkan Allah dia takut. Kalau dikasih kepada dia ayat-ayat Allah, naik imannya. Dan yang terakhir sifatnya wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak merasakan tiga hal ini harus dipertanyakan para jamaah, ada masalah dari iman kita. Dan juga dijelaskan bahwasanya tawakal itu para jamaah adalah khuluqur rasul, akhlaknya para nabi dan rasul. Contohnya kisah yang tadi kita jelaskan, kisahnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Gimana sih kisahnya Nabi Ibrahim? Antum bayangkan Nabi Ibrahim sendiri atau berdua sama istrinya saja mendakwahkan kaumnya yang ahli sembah patung. Bahkan bapaknya sendiri kerjaannya bikin patung, dijual di pasar, dikasih nama terus disuruh sembah patungnya. Saat Nabi Ibrahim masih kecil, ya, bapaknya pahat bikin patung, sudah selesai patungnya, disuruh pikul, jual di pasar. Nabi Ibrahim yang disuruh jual patungnya. Dan Nabi Ibrahim seorang nabi dan rasul, ya, ulul azmi. Dia itu ulul azmi min rasul, bukan rasul biasa. Rasul yang cobaannya paling berat, salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dia disifati sama Allah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikir Khalilullah kekasihnya Allah terus hidupnya nikmat-nikmatan, enak-enakan. Enggak. Kita ini di kepala kita, kalau ada lihat orang enak, dipikir Masya Allah, ini orang dicintai sama Allah, enak hidupnya. Salah. Tidak ada urusannya hidup nyaman sama cinta sama Allah. Tidak ada. Tidak ada urusannya harta yang banyak sama cinta Allah. Tidak ada urusannya sama sekali. Salah satu dalilnya adalah surat Al-Fajr yang sering kita baca. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia yang sama Allah SWT dikasih nikmat, dimuliakan sama Allah di dunia ini, fayaqulu rabbi akraman, mereka mengatakan, oh Allah cinta sama kita, Allah memuliakan kita. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau diuji sama Allah, hidupnya susah, dikasih musibah, fayaqulu rabbi ahanan, sungguh Allah tidak senang sama kita, Allah menghinakan kita. Allah bilang kalla, tidak begitu. Itu pemikiran yang salah. Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah disifati sebagai Rasulullah yang bilang, ya Rasulullah, kata para sahabat, bukan ya Khalilullah, engkau itu Khalilullah. Nah, kata Rasulullah, itu Ibrahim alaihissalam. Inilah bentuk tawadhunya Rasulullah SAW juga, ya. Itu Ibrahim alaihissalam kata Rasulullah. Gimana kisahnya? Menghadapi bapaknya sendiri. Berapa banyak dari kita yang baru ngaji, yang sudah tahu, ya ini tidak boleh, dihantam bapaknya sama dia, kurang ajar sama bapaknya. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil, ya abadi, wahai ayahanda, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Wahai ayahanda, kenapa engkau
menyembah sesuatu yang tidak bisa dengar, tidak bisa lihat, dan tidak bisa ngasih apa-apa buat kamu. Ribut sama bapaknya. Bapaknya benci sama Nabi Ibrahim. Diam. Sekali lagi kamu ngomong, anak lemparin batu. Wahjur nih Maria, diusir Nabi Ibrahim sama bapaknya. Selesai ngurus bapaknya seperti itu, selesai, sudah disampaikan. Dia pindah ke umatnya sekarang. Semoga dikisahkan di surat yang lain. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Wahai kaum, apakah ini patung-patung ini bisa mendengar kalian kalau kalian doa? Au yanfa'unakum aw yadurrun, atau bisa kasih manfaat atau bisa kasih mudarat? Ditanya sama Nabi Ibrahim, kita lihat jawabannya apa. Ini orang-orang yang sembah berhala ini bodoh pada jawab. Pertanyaannya apa, jawabannya apa? Kita lihat. Apakah mereka ini bisa dengar? Apakah mereka bisa kasih mudarat atau kasih manfaat? Mestinya jawabannya iya atau tidak. Iya. Oh iya, mereka bisa dengar. Oh iya, mereka bisa kasih manfaat dan mudarat. Mereka jawabnya tidak begitu. Mereka berkata, nenek moyang kami melakukan hal seperti ini. Ana kadzalika yaf'alun. Ini yang dikerjain sama nenek moyang kami. Siang malam sama Nabi Ibrahim didakwahin. Akhirnya sampai terjadi di kasus Nabi Ibrahim ngancurin itu semua patung-patung, kapaknya ditaruh di yang paling besar, dan subhanallah mereka bingung para jemaah. Tuhannya kok menghancurkan yang lain? Ini pasti ada yang berbuat, kata mereka. Sami'na fatan, kami mendengar orang pemuda namanya Ibrahim. Ini yang suka menghina, mencela Tuhan kami, ini dia. Ini kayaknya kerjaan dia, dipanggil Nabi Ibrahim. Ini siapa yang kerjain? Kata Nabi Ibrahim, itu yang paling besar yang kerjain. Itu kapalnya dia yang pegang. Di situ sekat yang nggak bisa buat mereka bantah. Sudah dari segi logika, dari ilmu, dari hujah sudah terbantahkan semua. Sampai di titik terakhir di hari besar mereka sama Nabi Ibrahim dihantam pukulan yang terakhir, dipermalukan di depan semuanya. Tanya sama yang besar yang bikin, kok ada yang disalahin? Kata Nabi Ibrahim. Yang besar itu tidak ridho kalian nyembah yang kecil ini, dibestian sama yang besar, akhirnya dihancurin semuanya, kamu sembah ini aja. Bingung para jemaah semua. Seperti biasa, kalau sudah kalah hujah, kalah ilmu, kalah segala macam, yang dipakai sudah bukan akal lagi, tapi pakai hukum rimba. Bubarkan kajiannya, itu yang dipakai. Ini lagu lama para jemaah. Ini lagu lama, bukan baru ini. Kalau sudah mentok, tidak bisa apa-apa, bubarkan. Eliminasi pakai 1000 cara, premanisme. Ini dari dulu zaman Nabi Ibrahim sudah kayak gitu, bukan baru-baru terjadi. Dan subhanallah skenario-nya sama atau enggak skenario-nya banyak? Sejenis skenario-nya. Jadi ada satu ibu-ibu bernazar, kalau anak sembuh dari sakit, katanya ibu-ibu disini bencinya sama Nabi Ibrahim, Anda mau kumpulkan kayu bakar untuk bakar Ibrahim. Dikumpulin itu kayu bakar para jemaah, dihidupin apinya. Apa Nabi Ibrahim terus mundur? Anda minta maaf jemaah, Anda yang ngancurin tadi. Tidak ada. Dia terus berjalan di jalan yang sama Allah diperintahkan. Meskipun mati yang jadi taruhan, urusan belakangan. Anda mau bertakwa kepada Allah, Anda mau jalani yang sama Allah diperintahkan dengan segala konsekuensinya, urusan belakangan. Kalau sama kita dibalik, Bismillah deh, mau halal mau haram urusan belakangan. Kalau kita begitu, nanti Anda bisa tobat. Kalau Nabi Ibrahim enggak, Anda mau jalan di jalan yang benar, salah ya sama
ribut sama orang kampung, urusan belakangan. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diikat para jemaah. Itu satu kampung ditangkap Nabi Ibrahim, diikat, diketapel karena saking besarnya dan saking banyaknya kayu bakar yang dikumpulkan para jemaah. Kalau ada yang bilang, ya kalau kita lihat baca-baca tafsirannya, kisahnya Nabi Ibrahim ini, burung itu tidak berani lewat di kobaran api dari saking besarnya kobaran api yang mereka buat. Saking sakit hati dan marah sama Nabi Ibrahim, lempar, dibikinin ketapel karena mereka takut mau dekat-dekat sama apinya dari saking besarnya apinya yang mereka buat. Lagi-lagi seorang nabi, ya, Allah beri kelebihan, ya, di segala sisi. Kedudukannya Allah kasih kelebihan, cobaannya Allah kasih kelebihan juga. Jangan dipikir nabi itu, oh ya itu kan nabi enak. Kata siapa enak? Antum belum tentu mau disuruh jadi nabi, belum tentu mampu jadi nabi. Perang sama keluarganya sih, bahkan sama keluarganya perang, sama bapaknya perang, sama kaumnya perang setiap hari. Dilempar aja. Yang keluar dari mulutnya hanya satu kata, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, zat yang aku bertawakal kepadanya, cukup. Selesai dah. Dilempar. Apa yang Allah perbuat? Sangat mudah. Yang menciptakan api itu Allah. Yang ngasih sifat api itu berkobar, bercahaya dan panas, membakar itu Allah. Jadi sifatnya api bercahaya sama panas, membakar. Sama Allah dicampur sifat panasnya. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Masuk Nabi Ibrahim ke apinya, tidak ada apa-apa di dalam. Sejuk, dingin, enak. Ini bukan dongeng, ini ada dalam Al-Quran. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah zat yang ditawakali. Cukup. Apa dia bisa minta bantu sama fulan, tolong ana kasih jalan, ana mau kabur dan lain sebagainya? Tidak ada. Dia tergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala semua. Karena dia yakin selama dia bertakwa sama Allah, dia jalani semua perintah Allah, ya Allah akan kasih jalan para jemaah. Dan banyak para ahli tafsir mengatakan kalau Allah itu perintahnya ke api, ya, uni bardan saja, jadilah kamu dingin. Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan di api itu para jemaah. Tapi Allah tambahkan bardan wa salaman, dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga Nabi Ibrahim mengatakan, yang dikisahkan oleh Allah SWT, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepadamu aku bertawakal, kepadamu juga aku kembali, dan kepadamu juga nanti kita semua akan pulang nanti di sana. Di akhirat semua kita akan ke tempat yang sama para jemaah sekalian. Yang perlu diketahui para jemaah sekalian, kita barusan menyebutkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Disebutkan di sini al-wakil itu juga adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, ada sebuah hadis ya, dari Rasulullah SAW, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, man qala, jika keluar dari barang siapa yang mengatakan jika dia hendak keluar dari rumahnya, ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, hudiyat wa ruqyat wa hufiyat. Dia akan diberi petunjuk, dia akan dijaga sama Allah, dia akan dicukupkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setan-setan yang ada di luar rumahnya itu akan bilang, gimana nih? Ini orang sama Allah sudah dikasih petunjuk, dicukupkan, sama Allah sudah dijaga. Setan tidak bisa buat apa-apa para jemaah. Itu keistimewaannya doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah.
Dan juga yang selanjutnya para jemaah sekalian, ada 70 orang yang sama Allah dimasukkan ke surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tidak dihisab, apalagi diazab, langsung masuk ke surga. Orang-orang tersebut sama Rasulullah SAW disebutkan maksudnya humul ladina la yastartun, orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah, datang ke BRC, Bekam Ruqyah Center. Ya, ini jadi Bekam Ruqyah Center ini jadi pekerjaan yang fenomenal di zaman sekarang, para jemaah. Yang dahulu udah ada, sekarang ada dijadiin tempat untuk mencari maisha. Ya. Katanya Rasulullah, masalah bekam ini halal-halal saja uangnya, tapi khabith, ya, hina, tercelah uang hasil dari bekam itu. Disebutkan sih, humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah. Wa la yatatayyarun, mereka yang tidak bertatayyur. Berhayal, jangan ke sana, ini harinya kurang baik dan lain sebagainya. Nanti kalau kita paksa nanti kualat dan lain sebagainya. Yang pikiran aneh-aneh, tatoyur, kalau ada burung hantu di atas rumah nanti mati dan lain sebagainya. Wala yaktawun, mereka tidak berobat dengan besi yang dipanasi yang dipancok kepada orang, dan mereka yang ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tanya terus, berarti kita ini tidak boleh berobat? Boleh berobat para jemaah, ya, boleh berobat. Kita pegang ini, tidak minta diruqyah, ya, tidak minta diruqyah, dan tidak pakai pengobatan pakai besi yang dipanasin itu. Ada orang di Arab, di lidahnya ada tumornya, kalau dikeluarin ada tumornya di lidahnya, dia dikit sama dia lidahnya, mati semua, tumornya mati karena sarafnya dibunuh sama api itu. Dan juga di sini disebutkan bahwasanya bagaimana dahulu para salafus saleh bertawakal kepada Allah SWT. Mereka para salafus saleh selalu memotivasi kita, ya, agar kita ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah Imam Sa'id bin Jubair, ya. Beliau adalah salah satu pemuka dari para tabi'in, ya. Beliau mengatakan, Allahumma as'aluka tawakkul alaik, ya Allah, aku minta kepadamu, ya, benar-benar bertawakal kepadamu, ya. Kejujuran dalam bertawakal kepadamu, ya Allah. Dan aku minta, ya Allah, husnul